Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Terima kasih sekali waktunya Pak Arif. Sama-sama. Ini saya diperkenankan bisa datang ke sekolahnya Pak Arif. Jadi kedatangan saya ke sini ingin mewawancari sedikit Pak Arif. Boleh. Terkait dengan modul 3.1 yang saya sedang tempuh di jalur pendidikan guru penggerak. Nanti ada sedikit pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Arif. Boleh. Mudah-mudahan Pak Arif berkenan gimana? Siap. Alhamdulillah. Jadi bisa kita mulai Pak Arif? Oke, Pak Ihsan monggo. Baik, gitu Pak Arif. Yang pertama Pak Arif, kira-kira selama Pak Arif menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Arif bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika ataukah sebuah bujukan moral Pak Arif? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama terkait dengan identifikasi tersebut itu paling tidak moral kita itu bisa membedakan itu bujukan moral atau dilema-dilema yang lainnya termasuk dilema etika. Nah, khususnya kebetulan kami juga masuk dalam PGP Angkatan 4 dan proses itu juga kami alami dan insya Allah kami juga punya core timnya namanya komunitas belajar atau kombel guru penggerak. Jadi nanti identifikasi masalahnya masuk di situ semuanya. Oh, ji. Berarti itu nanti bisa membedakan mana yang dilema dan bujukan begitu ya Pak Arif. Baik Pak Arif. Terus selama juga menjadi kepala sekolah Pak Arif, ini kira-kira bagaimana Pak Arif menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Itu terutama ada kasus-kasus atau dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kira-kira bagaimana cara mengambil keputusannya Pak Arif? Oke. Saya contohkan Pak Ihsan dengan satu kasuistik yang kita juga sering alami itu. Yang pertama adalah ketika orang tua menitipkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan, khususnya di SMA Satan Solo Sukoharjo itu, pengennya kan dididik di sini dari katakanlah mulai pukul 7:30 sampai pukul 3:30 atau jam 4. Nah, tetapi di lain sisi anak-anaknya kalau belajar mulai jam 7 atau 7:30 sampai jam 3:30 atau jam 4 itu kan juga secara jujur diakui anak-anak bosen. Jadi selama itu di sekolahan. Nah, yang sering terjadi orang tuanya itu mintanya itu jamnya tetap sampai sore. Di sisi lain anak-anaknya itu kalau bisa seperti 6 hari kerja jam 1:30 jam 2 itu sudah pulang lebih awal gitu ya. Nah, maka itu yang menurut kami ya sama-sama benar. Anak juga apalagi kita di kurikulum merdeka pendidikan berpusat dan berpihak pada murid. Lah muridnya itu ngerasainnya juga segitu. Boring di sekolahan belajar dari mulai pagi sampai sore, tapi orang tuanya karena pekerja keras dan sebagainya itu dianggap meringankan. Semakin lama anak-anak di sekolahan, semakin ringan buat orang tuanya. Iya. Luar biasa Pak. Jadi orang tua menginginkan anaknya tetap pulang sore. Tapi di sisi lain di sekolah juga anak-anaknya boring karena terlalu lama di sekolah ya. Pengen pulangnya juga lebih awal ya. Luar biasa. Begini Pak Arif, kira-kira prosedur atau langkah-langkah apa yang biasa Pak Arif lakukan selama ini Pak dalam menghadapi dilema etika seperti ini? Baik, khususnya kasus yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama dipertemukan antara momen yang saya ambil itu adalah momen ketika penerimaan hasil belajar. Bisa STS, bisa SAS. Nah, waktu-waktu itu kita gunakan untuk sharing baik antara orang tua, PTK dengan siswa atau anak-anaknya. Bahwa kita pahamkan dari semua unsur warga sekolah itu urgensinya apa, pentingnya apa. Tapi sebelum itu dari pertanyaannya awal tadi kami punya core team. Core teamnya itu adalah komunitas belajar guru penggerak di mana segala sesuatunya yang akan diputuskan menjadi kebijakan untuk kebijaksanaan di sekolah itu melalui core team itu. Oh, ini nanti ditimbang-timbang baik buruknya plus minus dan sebagainya. Akhirnya ditelurkannya salah satunya kepada tadi STS ataupun SAS. Disharing baikkan ada kesepakatan dengan orang tua bahwa yang kemarin dialami itu bisa dipulangkan sebelumnya. Asalkan ada sinergitas. Anak-anak itu dididik itu tidak hanya di sekolahan. Waktu di sekolahan berapa? Ketika anak-anak di sekolahan, orang tuanya adalah kami-kami ini. Kita ini. Tetapi ketika anak-anak pulang sekolah, berarti orang tuanya kembali kepada orang tua kandungnya. Harus ada estafet kependidikan. Nah, rata-rata orang-orang tua yang mohon maaf itu anak-anaknya sedikit bermasalah. Itu biasanya di tempat kami itu
Orang tua taunya itu anak-anak itu sekolah. Nah, ternyata tidak sampai sekolah. Nah, berarti kami bilang kepada orang tua, pastikan Bapak Ibu, anak-anak panjenengan itu nyampe ke sekolah supaya bisa kita didik atau kami didik. Kalau tidak sampai sekolah, bagaimana kita mendidiknya? Nah, hal-hal semacam itu perlu dimasukkan kepada kesepakatan awal dan juga harus terkolaborasi terus dengan orang tua. Maka kami punya tagline kolaborasi antara PTK, orang tua, siswa dalam membangun peradaban pendidikan SMK Satrian. Oh, begitu luar biasa. Kolaborasi kuncinya di sini ya, Pak ya. Baik, luar biasa. Begini Pak Arif, kira-kira hal yang apa saja yang selama ini mungkin dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah itu menjadi satu-satunya yang tadi itu kolaborasi itu, atau mungkin ada yang lain Pak Arif? Ya. Yang pertama ada niat untuk membawa prakarsa perubahan. Niat dulu. Kalau sudah ada niat, insya Allah nanti akan ada jalan. Nah, jalannya itu salah satunya yang kami tadi utarakan, kolaborasi. Terus kemudian selain daripada kolaborasi adalah sinergi. Kolaborasi kalau tidak bersinergi nggak jadi. Chemistry-nya nggak dapat. Nah, maka harus ada sinergi supaya ada chemistry, ada keterikatan dan kesinambungan antara PTK, orang tua, dan siswa untuk membangun peradaban pendidikan di SMK Satrian Solo Sukoharjo. Nah, 3 item tadi, kolaborasi, sinergi, untuk menumbuhkan empati, untuk menumbuhkan rasa saling memiliki, itu penting. Sehingga nanti ketika apapun kebijakan yang akan dilaksanakan, yang didorong, itu semuanya mengerti apa esensi daripada itu. Tentu saja dengan cara-cara yang humanis, realistis, dan semakin dekat dengan objek. Objeknya apa? Objeknya ya beliau-beliau itu, para orang tua, para siswa, supaya apa? Apa yang menjadi kebijakan itu tidak saklek diterima oleh mereka. Ada pendekatan-pendekatan yang harus kita terapkan. Begitu Pak Isa. Oke, salah satunya juga ada sinergi dan pendekatan ya, lebih humanis kepada wali peserta didik gitu ya. Oke, baik Pak Arif. Kali ini saya mau bertanya, kira-kira ada hambatan apa atau tantangan apa yang sering ditemui dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu Pak Arif? Oke. Kasus yang sama tadi terkait dengan sinergitas antara orang tua dan juga siswa dengan PTK. Itu ketika kami undang untuk penerimaan hasil belajar atau penerimaan rapot STS, SAS dan lain sebagainya, itu orang tua enggan datang atau hadir. Itu yang masalah, problemnya. Karena apa? Message-nya, pesannya nggak tersampaikan, nggak sampai. Kalau beliau-beliau itu nanti kerso hadir, maka message-nya bisa kita kolaborasikan. Tapi kalau udah hadir lah, bagaimana mau kolaborasi? Maka salah satu tantangan kami adalah bagaimana merangkul dan mengkomunikasikan para orang tua atau wali murid itu hadir waktu salah sehat atau sering baik seperti itu. Dan alhamdulillah, ketika kita menggunakan pendekatan yang lebih detail lagi, kebetulan kami di pimpinan ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Sebelumnya belum ada terobosan ini. Sebelumnya itu belum ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau tim manajemen masuk ke grup WhatsApp. Tapi saya ketika menjadi pimpinan bersama teman-teman, bersama Waka dan juga bersama stakeholder yang lain di core timnya tadi itu saya minta untuk bisa masuk ke semua grup yang ada siswanya dan semua grup yang ada orang tuanya. Dari situ kan saya bisa deteksi, oh grup di kelas 10 jurusan ini, loh kok siswanya di 30, tapi kok orang tuanya baru 15 ya. Nah, saya minta kepada wali kelas, kepada ketua kompetensi keahlian atau kaprokli, ini yang 15 tolong di TL. Ketika ada pengumuman yang lain dan sebagainya, kita umumkan. Terus kemudian ketika ada keluh kesah, saya bisa langsung menanggapi. Mohon maaf Bu, bla bla bla. Kemudian, oh ada, kalau sifat orang Jawa itu ada rasa diuang nih. Ternyata yang menanggapi itu bukan hanya wali kelasnya, tapi kepala sekolahan juga ikut menanggapi. Nah dari situ, kemudian dari rapat lawan itu yang hadir banyak. Sampai terakhir kemarin kita penerimaan rapot itu sampai tidak muat aula, sampai tidak muat karena saking antusiasnya orang tua. Gitu. Luar biasa. Jadi salah satu hambatannya tadi juga
orang tua enggan hadir ya, tapi langsung dihadirkan solusinya tadi dengan cara Bapak bisa masuk ke semua grup tadi ya, dipastikan. Oke. Ya, jemput bola. Jemput bola luar biasa. Begini Pak Arif, kira-kira ada enggak jadwal tertentu ketika ada sebuah kasus dilema etika itu Pak Arif itu menjadwalkannya untuk menyelesaikannya, atau membentuk dulu prosedur dulu, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat itu saat itu juga, seperti apa Pak? Ya, eksidental Pak Ihsan. Kalau yang benar-benar urgent, yang harus pada saat itu diselesaikan, langsung dipoloskan. Contohnya apa? Contohnya, ketika ada anak lari-lari di sekolahan. Kemarin kebetulan lari-larinya itu melewati ini, LSP ini, ruangan ini. Nah kemudian saya tahu, kemudian saya panggil anak. Ternyata main bola. Tidak saya sita bolanya, tetapi saya tanya, Mas jamnya apa? Olahraga tidak? Enggak Pak. Tapi jamnya itu ada tugas, sudah selesai tugasnya, sudah. Kalau mau main bola, silahkan di lapangan bola. Ada lapangannya, di lapangan upacara itu kalau tidak digunakan upacara itu boleh main bola. Boleh. Nah, ketika itu ada beberapa alasan. Ada yang tetap main bola di kelas. Kemudian kami langsung ke kelasnya, tidak disita juga, tapi anak-anaknya lari. Nah, ketika lari, teridentifikasi, singkat cerita kami undang anaknya, ternyata ada dari anak sekolah lain yang main ke sini. Nah, kemudian setelah tanya, lah kenapa kok dari sekolah ini kok ke sini? Kami mau pindah di sini, Pak. Loh, kalau mau pindah ya kata usaha, diurus administrasinya, bukan langsung ke kelas ya. Ya, Pak, langsung. Tetapi bagi yang bisa di manajemen digodok dulu, contohnya apa? Contohnya seperti tadi, pertemuan antara PTK, siswa dan orang tua itu perlu digodok. Dari mana godoknya? Core item apa? Contohnya komunitas belajar guru penggerak. Dimatangkan dulu apa yang akan diambil, baru ditawarkan untuk menjadi kesepakatan bersama. Begitu Pak Ihsan. Luar biasa ya. Jadi salah satu tergantung insidentalnya, tergantung kearjenannya itu tadi ya, bisa diambil atau dijalankan atau dijadwalkan dulu, begitu. Baik Pak Arif, kira-kira ada enggak nih faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arif dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, saya berterima kasih sekali karena keikutsertaan saya pribadi di program Guru Penggerak Angkatan 4 itu luar biasa sekali dampaknya bagi saya pribadi. Dari situ saya ada tahu dilema etika, dilema moral dan lain sebagainya. Jadi wawasannya itu terimplementasikan ini malah setelah selesai GP. Waktu GP saya nggak ngeh, apa itu dilema moral, dilema etika, nggak ngeh sama sekali. Terus kemudian selesai itu baru implementasinya. Karena apa? Karena juga dikejar deadline kan waktu PGP. Betul. Nah setelah itu baru implementasi. Terus kemudian yang kedua yang membantu kami adalah dari beberapa itu ada CGP atau PGP angkatan berikutnya, angkatan 7, angkatan 8, bahkan sekarang angkatan 9. Itu tergabung dari core timnya tadi, komunitas belajar guru penggerak. Ketika saya punya masalah, idealisme yang sama-sama bisa cepat nyambung itu adalah di komunitas belajar guru penggerak. Jadi cepat sekali nanti. Oh, saya punya masalah ini. Oh ini nih Pak, punya usulan ini nih. Bisa nggak Pak? Bisa. Lanjut jalan. Ada masalah. Oh ya Pak, punya masalah ini nih. Gimana? Ini langsung ada jalan gitu. Jadi core timnya itu yang membantu saya. Selain daripada ada komunitas belajar yang lain, tapi menurut saya yang idealismenya cepat bisa langsung transformasi itu adalah idealisme daripada komunitas belajar guru penggerak. Begitu Pak. Luar biasa. Jadi yang pertama tadi mungkin karena ikut pendidikan guru penggerak dulu Pak Arif di angkatan keempat, kemudian juga ada pembentukan komunitas tadi Pak, komunitas guru penggerak itu sangat membantu dalam mengambil keputusan. Baik Pak Arif, mungkin ini yang terakhir Pak Arif pertanyaannya. Kira-kira dari semua yang telah Pak Arif sampaikan, itu pembelajaran atau hikmah apa yang bisa dipetik dari Pak Arif setiap mengambil keputusan terkait menghadapi dengan kasus dilema etika Pak Arif? Baik, saya itu punya prinsip, salah satunya adalah prinsip zikir, fikir, amal soleh. Karena kebetulan saya guru agama, saya ngajar mapel pendidikan agama Islam itu. Zikir dulu, pendekatan kita percaya kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian setelah itu kita mikir deh. Kira-kira untuk lebih membuat senang Yang Maha Kuasa itu kita harus melakukan apa? Mikir. Itu adalah ranahnya horizontal kepada kemanusiaan. Dalam hal ini adalah humanis. Nah, kalau sudah dapat itu, ini untuk rencana aksi nyata. Nah, maka yang terakhir amal soleh. Rencana aksi nyata tidak akan bisa berefek apa-apa kalau tidak ada aksi nyata. Maka amal soleh lah itu menjadi salah satu trigger untuk kita menjadi manusia yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu Pak. Biasa. Jadi zikir,
fikir, kemudian Amal aksi soleh. nyata amal soleh. Luar biasa. Saya rasa sudah lengkap Pak Arif. Ini pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih sekali karena Sama-sama. saya pernah diizinkan untuk merekam juga ini pembicaraan kita pada pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Arif. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.